Hello guys, welcome back to this YouTube channel with me Minja. But then in this video kita bakalan bahas preposition of time yang banyak banget ditanyain sama member-member brilian di Instagram, terus juga followers kita di Instagram. Nah, ini contohnya yang nanya. Ya kan, kurang banyak gimana lagi, itu aja belum seberapa guys. Literally tiap hari tuh ada yang nanya. Padahal di Instastories juga udah dijawab, tapi nggak masalah. Sekarang Minja bakalan jelasin di YouTube video ini, jadi kamu bisa nge-rewatch lagi biar bisa kamu pakai buat belajar di rumah kalau kamu butuh penjelasan buat materi in, on, dan juga at. Nah, jadi apa sih sebenarnya perbedaannya in, on, sama at ini? Langsung aja kita bahas, tapi jangan sampai di skip videonya karena nanti di ending of this video kita bakalan bikin quiz juga, so kamu bisa jawab di kolom komentar langsung. And here we go for the explanation. And tada, here we go. Nah, di sini udah ada pyramid yang udah ada kata in, on, sama at-nya. Nah, ini bentuknya kan kerucut, aka piramida ya. Nah, ini ada makna dan ada tingkatan tersendirinya. Kenapa? Si at yang paling atas, on yang ada di tengah, dan in yang ada di paling bawah. Nah, jadi guys, kalau dalam preposition of time atau kata penghubung waktu yang bakal kita bahas kali ini tuh ada tingkatannya tersendiri. Contohnya nih, kita bahas dari yang kata in. Dia kan yang paling bawah, jadi maknanya dia yang paling general atau yang paling umum, nggak terlalu spesifik. Contohnya, kita kalau misalnya mau jelasin tentang tahun, musim, dan juga abad, dekade, dan lain sebagainya yang dia masih umum-umum aja, kita bisa pakai preposition in. Nah, kalau kata on yang ada di tengah, ini kita bisa buat kata penghubung. Misalnya kita mau ngomong hari ataupun tanggal, jadi dates atau days. Nah, kalau yang at yang paling atas, dia berarti yang paling spesifik. Jadi misalnya jam nih, sekarang jam 12.30 atau setengah 1, jadi pakainya yang at. Atau enggak, di momen sekarang ini atau di saat ini, jadi pakainya at the moment, oke? Nah, kita bahas mulai dari yang in dulu nih. Nah, kata in tadi kan dia yang paling bawah tuh di piramidnya. Jadi dia yang paling general atau yang paling umum. Kita bisa pakai kata in ini buat menjelaskan contohnya dari yang keterangan waktu paling umum, mulai dari minggu, bulan, tahun, season atau musim, terus juga ada long period. Nah, contohnya nih kalau misalnya dari minggu ya kan, kita bisa bilangnya in a week, dalam seminggu. In this week, minggu ini. In next week, minggu depan. Nah, kalau bulan, ya tinggal kita sebutin aja. Misalnya, I was born in January, in February, in December. Bulan ini, bulan Desember, ya kan? Nah, kalau tahun, ya tinggal kita sebutin aja tahunnya. I was born in 2001. I was born in 1998. Terus bisa juga dibilangnya, misalnya hari kemerdekaannya Indonesia. Indonesian's Independence Day is in 1945. Oke? Nah, kalau mau jelasin juga musim, kan ada summer, spring, terus ada winter, ada juga, apa satu lagi coba? Spring, summer, winter, and autumn atau fall. Nah, kita tinggal kasih tambahan kata in aja di awalnya. In summer, di musim panas. In winter, di musim dingin. Dan in lainnya. Pokoknya musim-musim tinggal disebutin aja. Dan yang terakhir, kalau long period, itu dia tinggal kita bilang aja in the past, di masa lalu. Pakainya kata in. Get it? Nah, yang kedua ada preposition of time on. Tadi kan on di piramidnya ada di tengah-tengah tuh antara in dan juga at. So it means dia tuh nggak terlalu yang spesifik banget atau nggak spesifik sama sekali. Jadi in the middle of. Nah, kata on ini bisa kita pakai kalau kita mau jelasin keterangan waktu days dan juga dates, oke? Hari dan tanggal. Contohnya nih kalau hari, misalnya Minja lagi take video ini di hari Senin. Jadi kita tinggal bilang aja on Monday. Di hari Senin. Kalau pas weekend tuh hari Minggu kemarin bilangnya on Sunday. Oke? Nah, pas kamu nanti nonton video ini di hari Rabu bilangnya on Wednesday.
Oke, gampang kan? Nah, satu lagi, kalau dates, kamu tinggal sebutin aja tanggalnya. Tapi sebelum nyebutin tanggal, sebutin kata preposition of time on dulu. Misalnya, di tanggal 21 Juni. On 21st of June. Terus, kalau 19 Agustus, on 19th of August. Terus, misalnya, 1 Januari. On the 1st of January. Gampang kan? Terus bisa juga nih dibilang selain days and dates yang dia secara lebih lengkap, bisa juga kalau misalnya kita mau bilangnya di hari ulang tahunku, on my birthday, di hari malam tahun baru nanti, on New Year's Eve, on Christmas. Jadi bisa dipakai buat hari dan juga tanggal, tapi nggak terlalu spesifik. Dan yang ketiga, ada kata preposition of time at. Nah, tadi di piramidnya dia kan yang paling atas nih at. Jadi dia yang paling spesifik, yang paling jelas keterangan waktunya. Nah, kalau ngomongin keterangan waktu yang jelas dan spesifik, udah pasti jam. Atau dia waktu yang benar-benar disebutin exactly kapan itu kejadiannya. Contohnya kita bahas yang jam dulu nih. Misalnya, what time is it now? Jam berapa nih sekarang? Tinggal bilang at, misalnya 12:30 siang. Jadi kita tinggal bilang at 12:30 p.m. Oke, 12:30. Kalau misalnya 6:30 pagi, jangan lupa at-nya dulu ya. At 6:30 a.m. 6:30 pagi. Nah, kalau misalnya jam 6:15 pagi, tinggal bilang at, jangan lupa, at 6:15 a.m. Nah, itu kalau ngomongin jamnya. Nah, bisa juga kamu bilangnya di waktu yang benar-benar spesifik, disebutin kapan terjadinya. Misalnya, di saat ini, at the moment. Terus di saat itu, at that moment. Terus kalau misalnya nih mau bilangnya pas kejadiannya malam, pagi, siang, sore, itu juga bisa pakai kata at. Terus kalau di malam hari, at night. Di siang hari, at noon. Nah, kalau misalnya udah spesifik kayak gitu, jangan lupa pakainya kata at. Udah kan, kelar guys. Ini simple banget. In buat waktu yang general, tadi ada mulai dari minggu, bulan, tahun, season atau musim, dan long period. Kalau on itu days and dates, which is hari dan tanggal. Nah, kalau at dia yang waktunya paling spesifik, contohnya jam dan waktu yang disebutin kapan kejadiannya. Nah, sekarang kan udah paham tuh penjelasan dan penggunaan in, on, dan juga at. It's time to do quiz now. Tenang aja, quiznya ini simple dan gampang banget karena kan tadi udah paham, ya nggak? Langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama, kalau kita mau jelasin atau mau bilangnya tahun, contohnya nih, di tahun 2023, jadi kita pakainya apa sih? In, on, atau at? Coba kamu jawab di kolom komentar sekarang. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, yang jawab in, give applause dulu dong. Widih. Ini bener banget guys. Jadi kalau in karena dia masuknya general time, kamu bisa pakai in 2023. Correct. Next. Kalau ini dia nggak terlalu spesifik guys. Nah, contohnya nih. Aku mau pergi di hari Minggu. I want to go bla 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 Sunday. Nah, kita kira-kira pakai yang mana nih? Yang in, on, atau at? Hitung coba. 3, 2, 1. Yes! On jawabannya. Karena ingat tadi kalau on dipakainya buat days dan juga dates. Hari dan tanggal. Nah, karena tadi disebutnya hari Minggu, jadi pakainya on Sunday. Tadi kalau dirangkai katanya jadinya I will go on Sunday. Nah, yang terakhir nih yang gampang banget. Yang waktunya paling spesifik. Aku bangun jam 4:30 pagi. Oke. I woke up bla 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 4:30 a.m. Nah, 4:30 pagi. Kita pakai yang mana nih guys? In, on, atau at? 3, 2, 1. Yang jawab at emang 100 sih pokoknya. Gampang kan guys ya? Jadi kalau dirangkai full sentence-nya bakalan I woke up at 4:30 a.m. Aku bangun jam 4:30 pagi.
Kayaknya nggak mungkin. Pada bangun kesiangan semua soalnya. Tapi nggak masalah. Yang penting sekarang udah pada bisa kan in, on, dan juga add. Nah, kalau belum puas sama kuisnya, jawab dulu nih kuis yang ini di kolom komentar. Nanti Minja bakalan reply satu persatu jawaban benernya yang mana, oke? Nih, kuisnya ada di sebelah sini. Oke guys, thank you so much for watching this video. I hope that you guys are enjoying this video. And do not forget to click subscribe button over here. Wajib. Kalau nggak wajib, Minja gak bakal berhenti di video kali ini. Jadi please subscribe dulu, Minja tungguin nih. Tuh, 2, 3. Oke, mantap. Terus jangan lupa buat klik like, komen juga videonya, dan komen jawaban kalian. Jangan sampai lupa, kuisnya udah ada di sebelah sini. Terus jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya kalau kita upload video baru, biar kamu langsung tahu dan bisa langsung nonton. Oke, thank you and see you in our next video. Bye!